Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 06 SAKP 010. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aziza. Saya Vinka Nabila Istianas. Nama saya Hana Rauli. Di sini saya akan membahas mengenai transfer. Transfer adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. Pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus pengiriman ke luar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah yang mengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung ketentuan bank masing-masing. Pertimbangan pada umumnya, biaya kirim akan lebih mahal jika yang ditransfer berbeda pada banknya. Pihak yang terkait dalam transfer, yang pertama ada remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua, ada beneficiary, pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Dan yang ketiga ada remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan remitter. Dan yang terakhir atau yang keempat, paying bank, bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Anissa tentang jasa-jasa bank. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang clearing. Clearing adalah penagihan warkat yang berasal dari dalam kota, seperti cek atau giro. Proses penagihan biasanya diwaktukan hanya dalam waktu 1 hari saja, dan besarnya biaya penagihan juga tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan. Lalu ada maksud dan tujuan dari clearing itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada nasabah, yang kedua adalah memperlancar lalu lintas pembayaran GIRA, dan yang ketiga adalah sebagai suatu kegiatan jasa untuk memperoleh pendapatan. Ada juga yang disebut dengan wilayah clearing. Wilayah clearing adalah wilayah tertentu yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tempat diadakannya clearing. Nah, wilayah tersebut biasanya dikenal sebagai tempat penyelenggara clearing lokal yang biasanya setingkat dengan kota atau kabupaten. Lalu ada juga yang disebut dengan peserta clearing. Peserta clearing adalah bank yang berada di wilayah clearing tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Lalu, peserta clearing dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung yaitu bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung. Nah, contohnya itu seperti bank retail atau bank devisa. Selanjutnya ada peserta tidak langsung, yaitu bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing tapi dia mengikuti kegiatan clearing tersebut. Biasanya contohnya itu adalah bank pengkreditan rakyat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang inkaso. Inkaso adalah penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya membutuhkan waktu 1 minggu atau sampai dengan 1 bulan. Dan tergantung dari jarak lokasi penagihan tersebut. Jenis-jenis inkaso ada 2, yaitu berdasarkan lalu lintas dana dan transaksi. Jika dilihat dari lalu lintas dana, yaitu ada 2, dengan alur masuk dan alur keluar. Kalau alur masuk, biasanya tagihan tersebut dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan kalau alur yang keluar, itu penagihannya dibebankan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah. Berdasarkan transaksi, pembagian inkaso adalah berdasarkan adanya lampiran berkas, yaitu biasanya warkat tanpa memerlukan berkas penting, tapi melampirkan dokumen seperti polis asuransi. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam inkaso. Pihak yang terlibat biasanya ada 2, yaitu bank pemrakarsa dan bank pelaksana. Bank pemrakarsa inkaso adalah pihak yang mempunyai tugas sebagai penerima wakat dan biasanya keuntungannya sebesar 50% dari total komisi. Sedangkan bank pelaksana adalah bank yang bertugas untuk melakukan penagihan wakat tersebut. Selanjutnya ada keuntungan inkaso. Keuntungan inkaso ada 3, yaitu yang pertama adalah menghemat biaya, yang kedua lebih menghemat waktu, dan yang ketiga terhindar dari resiko kehilangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hana Rauli tentang bank garansi. Akan melanjutkan presentasi dari Vinka Nabila. Bank Garans. Bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini,
pengusaha mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Besarnya jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu dengan mengetahui kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya. Manfaat bank garansi. Manfaat umum dari bank garansi adalah sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow, dan terhindar dari kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank. Jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, jenis bank garansi berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi untuk pemberian kredit, ride sharing, dan standby loan dalam rangka pelaksanaan proyek. Kedua, penerimaan rutin surat berharga seperti pemberian jaminan, bentuk penandatanganan kedua, atau seterusnya atas wesel dan promes. Dua, jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya yaitu sebagai berikut. Bank garansi tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor. Yang kedua, bank garansi perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan agen atau level lansir produk-produk pabrik tersebut. Ketiga, bank garansi penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi untuk menjamin dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Keempat, bank garansi cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan untuk rokok yang sudah beredar di pasaran. Kelima, bank garansi uang muka kerja, yaitu bank garansi untuk mengambil uang masuk pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat-surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan Safe Deposit Box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Kelebihan dan kekurangan Safe Deposit Box. Pertama, kelebihan Safe Deposit Box yaitu membuka SDB sangat mudah, sistem keamanan terjamin, lokasi terpisah dari tempat tinggal sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan harta total. Kekurangan Safe Deposit Box yaitu tidak semua keluarga bisa mengakses, bank tidak buka setiap waktu sehingga tidak bisa tiba-tiba mengambil harta, ada biaya sewa dan jaminan yang cukup tinggi, dan yang terakhir, repot karena harus pergi ke bank jika ingin mengambil harta berharga. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.